Pemirsa, debt collector brutal kembali kena batunya. Diduga ingin mengambil paksa motor konsumen di jalanan, oknum debt collector justru diseret warga dan diceburkan ke sungai yang ada di Gunung Sehari Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dalam video yang diunggah ulang oleh akun lagi.viral itu, diungkapkan konsumen leasing motor yang merupakan pengemudi ojek online tak berdaya melawan dua oknum debt collector yang kabarnya mengancam pakai sajam. Driver ojol minta pertolongan kepada rekan sama ojol dan warga setempat. Alih-alih berhasil membawa kabur motor konsumen, motor oknum debt collector justru tenggelam dilemparkan ramai-ramai ke sungai. Aksi kompak ojol dan warga menceburkan motor debt collector ke sungai mendapatkan reaksi pro kontra dari sejumlah netizen. Banyak yang membela konsumen, dalam hal ini driver ojol yang dipermalukan di jalan raya dan mengalami pengancaman. Namun tidak sedikit pula netizen yang bersimpati pada debt collector yang harus kehilangan motornya, diduga gara-gara harus menjalankan perintah dari atasannya yang tidak sesuai SOP, yaitu menagih dan ingin menyita motor konsumen di keramaian. Biasa emosi-emosi kita kan, yang namanya debt collector itu kan tugasnya kan untuk nagih utang orang ya. Kalau memang punya utang ya dibayar gitu. Ya mungkin gue baca komen katanya itu ada yang bilang cara debt collector nagih utangnya sih yang nggak baik ya, dia bawa dan segala macamnya itu. Ya itu memang lebih bahaya kan, jatuhnya kriminal. Ya nggak apa-apa sih emosi, cuman jangan motornya yang diceburin kan, kasihan. Si debt collector itu kan disuruh sama orang kantor gitu ya, orang listingnya. Nah listingnya itu, nih asal kalian tahu ya, kalau kalian nggak bayar itu cicilan motor atau mobil atau kredit yang lainnya, itu mereka tuh gaji mereka tuh ditahan dan dipotong sampai cicilan yang mengambil yang nunggak itu bayar. Gimana tuh perasaannya? Gitu loh skemanya gitu. Jadi harus paham dulu nih buat teman-teman yang pada cicil kredit motor, kalau emang nggak mampu jangan beli dulu. Tapi kan kasihan debt collector. Untuk mengambil barang dari si customer itu kan sebenarnya harus ada surat tugas. Tapi di sini lagi-lagi pihak debt collector seenaknya aja gitu. Dan apalagi itu dirampas itu di pinggir jalan, itu satu hal yang memalukan sih menurut gue. Dan kebetulan si ibu ini juga ditolong oleh gerombolan ojol yang mungkin ingin membantu, tapi jadi terkesan sekarang si ojol ini anarkis, main buang motor si mata elang itu seenaknya aja gitu. Ya lebih baik lagi-lagi dari pihak leasing, misalkan dari pihak debt collector kalau mau menagih ya baik-baiklah. Di Asahan, Sumatera Utara, video yang tak kalah viral membuat sebagian kaum perempuan terhenyak. Sebab bagaimana tidak, seorang guru renang wanita mendapatkan kekerasan dari pelatih renang pria. Diduga saat mengajar renang di kolam renang Sapti Garden di Jalan Diponegoro, Kisaran, Asahan. Guru renang wanita dan pelatih renang pria yang diduga berebut jam renang itu terlibat pertengkaran yang menjurus pada kekerasan fisik. Kabarnya, pelatih renang pria itu menghalau murid-murid guru renang wanita yang ingin menceburkan diri ke kolam lantaran masih ada anak didiknya di kolam renang itu. Karena si pelatih renang pria berkata kasar, guru renang wanita itu pun ikut ngegas sehingga terjadi percekcokan di pinggir kolam renang. Kekerasan fisik pun tak terhindari. Karena serangan yang mengenai organ vitalnya, guru renang wanita itu tersungkur dan akhirnya jatuh ke kolam renang. Kabarnya, guru renang wanita itu sempat pingsan. Sekretaris Persatuan Renang Seluruh Indonesia atau PRSI Kabupaten Asahan, Agus Salim, membenarkan peristiwa memalukan itu terjadi pada 3 Agustus lalu. Pengurus PRSI Asahan pun sudah mengantongi identitas kedua guru renang itu dan siap memanggil mereka untuk meminta penjelasan. Asliani Siregar, guru renang yang menjadi korban kekerasan dari pelatih renang pria, adalah guru olahraga di sebuah SMP di Asahan.
Setelah melakukan visum bersama suaminya, Asliani Siregar melaporkan kekerasan yang dialaminya ke Polres Asahan. Sementara dari pelatih renang pria temperamental yang terkesan tidak menghargai wanita itu belum menyatakan permintaan maaf atau itikat damai dengan pihak Asliani. Aduh, sampai ditendang begitu ya, apalagi nendang wanita nggak boleh ya. Karena walau bagaimanapun wanita itu bukan untuk disakitin. Namanya juga tempat umum. Tempat umum itu banyak sekali kegiatan yang bercampur aduk di satu tempat. Jadi tidak boleh merasa risih. Harus saling memaklum, harus saling menjaga hati. Jangan sampai merasa itu kolam renang pribadi. Kalau laki mukul perempuan, kalau buat anak pribadi banci, nggak elok lah dilihat. Begitu mukul kelamin perempuan sampai perempuannya jatuh ke kolam renang. Itu kan nggak elok. Dan aneh sih takutnya sih malah jadi dipanjangin tuh sama tuh perempuan. Nah itu sama aja main hakim sendiri. Segitu udah banyak teman-teman yang mau misahin tapi ternyata dia masih kekeh juga mau nendang. Ya udah, masukin hukum aja udah. Dia bisa dong lebih menahan emosi dan memandang gitu bahwa yang dihadapi ini adalah perempuan gitu. Yang jadi pertanyaan saya itu lelaki apa bukan ya yang melakukan hal itu? Sorry to say gitu, karena bagi saya terlalu kejam. Saya udah lihat kok videonya, saya udah lihat. Serem maksudnya wow, hebat banget ya gitu loh. Kalau dihadapin sesama lelaki juga belum tentu kan. Pemirsa, Syahrini akhirnya memposting putri mereka yang baru lahir setelah netizen sempat meragukan kebenaran kabar Syahrini melahirkan anak perempuan pertamanya. Istri Reino Barak itu mempertegas gambar kaki baby R dengan caption, "Welcome to the world our precious princess R." Dan postingan Syahrini itu mampu membungkam tudingan netizen yang sebelumnya ramai menyebut Syahrini melakukan drama pura-pura hamil dan melahirkan. Walau belum menunjukkan wajah buah hatinya, selain gambar kaki baby R, Syahrini juga memposting suara tangis buah hatinya itu. Netizen auto komentar tangis baby princess R, kedengarannya bahagia ya, baru lahir udah jadi orang kaya. Udah sayang. Oh, lapar ya? Iya. Ini ya? Yes, correct. Oke. Oh, pizzanya enak. Maklum saja, Syahrini dikenal publik merupakan sosok artis yang gemar memposting kegiatan sehari-hari dimanapun ia berada. Dan uniknya, mendadak Syahrini memposting gambar dirinya hamil 7 bulan tanpa memposting pemeriksaan kandungan dan persalinan. Akan tetapi, Syahrini malah mengabarkan jika ia sudah melahirkan anak perempuan pertama yang dipanggilnya Baby R. Itu sebabnya netizen mempertanyakannya. Bukan hanya Syahrini, Aisyah Rani yang mendengar kabar jika keponakannya sudah lahir langsung terbang ke Singapura, menyusul sekaligus menjenguk kakaknya yang baru melahirkan anak perempuan pertamanya. Sampai di rumah sakit, Aisyah Rani mengaku bahagia dan sempat menggendong keponakannya yang tercantik itu. "Baby R, kamu cantik sekali. On Rani gemes, kamu lucu sekali. Selamat datang di dunia anak cantik." Terima kasih ya, Cal. Terima kasih Eca. Terima kasih Oma. Insya Allah semoga lancar ya di dalam ya. Amin ya Allah. Terima kasih Joko. Berbeda dengan Syahrini dan Reino Barak yang belum siap menunjukkan sosok cantik buah hatinya, Tengku Dewi justru meluapkan kebahagiaannya atas kelahiran anak keduanya dengan memposting wajah anaknya yang diberi nama Zia Safanah Luf di media sosial. Kehadiran anak kedua di tengah proses perceraiannya dengan Andrew Andika merupakan anugerah yang luar biasa.
Sebab itulah Tengku Dewi mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga dan sahabat. Thank you sahabat-sahabat, teman-teman online yang sudah ngucapin dan doa buat baby Zia. Maaf lagi recovery juga, doa terbaik untuk kerabat, sahabat onlineku semuanya. Bukan hanya Tengku Dewi, Andrew Andika dengan bahagia juga memamerkan wajah buah hatinya yang berada dalam gendongannya. Hey baby love, Zia Savannah love. Bukan hanya wajah baby Zia, Tengku Dewi juga memposting video proses persalinan secara sesar anak keduanya. Pada postingan ini, Tengku Dewi mengungkapkan perasaannya. Zia, kelahiranmu hari ini merupakan salah satu doa yang terwujud. Doa mama, doa abang, dan doa papa. Apapun yang terjadi dalam hidup sekarang atau nanti, rencana demi rencana bisa saja berubah. Namun tetaplah bercahaya ya sayang. Zia, kelahiranmu hari ini merupakan salah satu doa yang terwujud. Doa mama, doa abang, dan doa papa. Apapun yang terjadi dalam hidup, sekarang atau nanti, rencana demi rencana bisa saja berubah. Namun tetaplah bercahaya ya sayang. Cinta dari kami semua selalu selamanya. Kehadiran baby Lily dan keluarga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sempat membuat heboh publik. Dan tak ingin menambah kegaduhan di dunia maya, Raffi Ahmad pun membocorkan asal-usul Lily, baby cantik yang diadopsi keluarga Sultan Andara. Pada kesempatan itu, Papa Rafatha dan Rayanza itu menceritakan pada awalnya ia dan istri menginginkan anak perempuan. Raffi mengaku keinginan ia dan istri memiliki anak perempuan terjadi pada bulan puasa di malam Lailatul Qadar. Raffi yang tengah berada di rumah mendengar istrinya dan Rafatha meminta anak perempuan dalam doa mereka. Dan siapa sangka doa Nagita dan Rafatha terjawab melalui tangan seorang bernama Magna yang membawa Lily ke rumahnya. Tapi kita belum tahu namanya siapa nih. Jadi malah belum ada namanya sebenarnya. Belum ada Lily ini karena Gigi gemes aja namanya Lily. Sebenarnya Lily itu dan aku, Gigi, Rafatha, terutama Rafatha lah. Rafatha pengen punya adik perempuan. Terus di malam Lailatul Qadar tuh Gigi berdoa. Besoknya tuh hadirlah sosok Lily ini. Hadirnya tuh dalam bentuk apa? Ada yang ngasih ke rumah? Nah, apa nelpon ke tempat adopsi? Intinya aku tidak mencari sama sekali, bukannya aku mencari, tapi sosok bidadari kecil ini hadir di tengah-tengah kita sepertinya lewat jalur langit. Nah, aku tuh udah janji sama Gigi biar nanti Gigi yang ngomong. Mungkin nanti kalau misalnya ini Atta undang Gigi biar Gigi yang kasih tahu. Raffi menambahkan ketika melihat baby yang baru lahir dan belum punya nama, Nagita Slavina dan Rafatha mengisyaratkan kepadanya jika mereka menyukai bayi perempuan yang dibawa Magda. Bahkan setelah mendengar penjelasan Magda, Raffi, Nagita Slavina dan Rafatha tetap ingin merawat bayi yang kini bernama Lily, usai Raffi mengumandangkan azan di telinga baby Lily. Kayak dia suka kalau ada anak, ya belum nggak gampang gitu. Kalau sekarang tuh dia bener-bener ngelihat seneng gitu ya, ngerasa jadi abang mungkin karena ada anak cewek. Ya, tapi di luar itu memang aku juga pikir panjang. Tapi aku tuh orangnya, buat aku kalau sesuatu hal yang niatnya baik, ya memang semuanya harus kita pikirkan dengan baik. Tetapi pemikiran yang baik itu akan selalu dikalahkan dalam tanda kutip dengan niat yang baik. Jadi kalau kita pikirannya baik, tapi kalau niatnya nggak baik, belum tentu jadi baik. Tapi kalau pikirannya baik dan niatnya lebih baik, udah pasti akan jadi lebih baik. Jadi kita nggak usah takut ntar gimana, udahlah. Semua juga kan Allah udah ada jalan. Bukan hanya Rafatha, Rayanza, putra kedua Raffi dan Nagita juga mengaku sayang pada baby Lily. Beberapa kali terlihat Rayanza bermain dengan adik perempuannya itu.
Bahkan sekali Rayanza dengan gaya menggemaskan terlihat memberi minum susu kepada Lily. Aduh, Diri. Aduh, pinternya ini. Aduh, Masya Allah. Dinaikin itunya, nggak keisep. Dinaikin botolnya. Nah, gitu. Udah. Belum, itu kan belum habis. Aduh, ini bayi gendong bayi. Mama pegang. Aduh sayang, aduh. Bayi gendong bayi loh ini konsepnya. Kedekatan Rafatha dan Rayanza dengan baby Lily membuat gemes netizen. Walau sekali Rayanza sempat cemburu ketika Bunda Nagita Slavina menggoda yang mengaku lebih menyukai Lily daripada Rayanza. Ada si Lily Dut. Namanya aku kasih nama Lily. Dingin ya, Li? Iya, aku rambutnya banyak ya. Bagus sekali. Lily. Aja. Jangan nanti marah dia. Aku kan tahu. Cemburu deh. Botak, sini botak. Lili, peluk mama, Lili. Lili, cepat peluk mama. Lili. Kok si botak yang datang? Sidang kasus pembunuhan bocah Raden Andante Khalif Pramudityo alias Dante kembali mencuatkan drama panas ketika digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Senin siang kemarin. Tamara Tiasmara ibunda Dante yang absen pada sidang sebelumnya kali ini hadir dan nampak emosional ketika keluarga terdakwa Yuda Arfandi memasuki persidangan. Dalam sidang yang beragendakan mendengarkan keterangan saksi dari pihak Tamara itu, hadir 5 orang saksi yang semuanya adalah kru kolam renang di kawasan Jakarta Timur, tempat Dante diduga dibenamkan Yuda sebanyak 12 kali hingga meninggal pada 27 Januari 2024 lalu. Pada saat kejadian, saya memang ada di dekat korban itu ya, tidak jauh dari korban. Tapi sebelum kejadian itu ada muntah. Ya, terjadi debat panas ketika terdakwa Yuda berusaha menyangkal keterangan saksi. Seorang saksi mengaku melihat Dante 2 kali muntah sebelum diam tak bergerak. Posisi dia menarik, ya masih posisi yang sama sih itu Dante yang dia berasa muntah, tapi tidak muntah maksudnya seperti meludah. Oh gitu. Bukan muntah, tapi seperti orang meludah. Karena saya nanti saya tetap pada bantu. Dia pada keterangan Anda tetap bantu. Sebagai ibu korban, Tamara sang kesal lantaran keluarga Yuda keluar satu persatu dari persidangan saat saksi menjelaskan kronologi kematian Dante. Lalu benarkah Tamara sempat kesal pada adik Yuda yang sempat memotretnya dari belakang? Iya. Dia pada dulu. Saya WA, saya kalau dia Kenceng nggak? WA di sini. Pertama saya menolong Dante beberapa kali. Ini menurut saya ada beberapa. Hari ini tuh momen penting buat aku karena hari ini tuh kesaksian dari orang yang ada di TKP. Kenapa giliran ini kan penting sekali ya? Mana keluarganya? Tadi malah ada tapi keluar satu-satu. Kenapa tuh kayak mereka nggak mau denger yang kejadian sebenarnya gitu? Mereka kan sangat membela ya, membela itu membela banget. Coba denger sekarang ini kan saksi yang ada di kolam. Kenapa sekarang pas giliran yang lagi penting-pentingnya dia cabut semua? Gitu. Ada yang diem foto juga ya? Diam-diam tadi moto aku ngapain? Kenapa nggak fokus aja dengerin itu kan Pak Dharma lagi bersaksi, malah sibuk selfie, moto-motoin aku itu ngapain? Berbeda dengan Tamara, mantan istrinya, Angger Dimas yang hadir di persidangan nampak lebih tenang. Angger berjanji akan mengawal kasus pembunuhan anaknya sampai terdakwa dihukum seadil-adilnya. Namun di persidangan kemarin, Angger yang datang dengan wanita lain mencuri perhatian awak media.
Salah satu DJ pria papan atas itu kabarnya move on dan ingin membangun rumah tangga yang baru. Lantas apakah Angger Dimas sempat terpancing oleh sikap terdakwa dan keluarganya yang terkesan meremehkan kematian Dante putranya? Di medsos sekarang lagi momen penting nih, saksi TKP nih, nggak mau dengar. Berarti kan mereka tidak, gimana ya, mereka nggak mau mengakui kalau emang terdakwa ini salah gitu loh. Aneh, adiknya nggak ada, semuanya nggak ada, mamahnya nggak ada, bapaknya nggak ada. Keluarga Kristalino David Ozora, korban penganiayaan brutal yang dilakukan Mario Dandi Satrio, kabarnya sudah menerima uang restitusi sebesar 706 juta rupiah yang merupakan hasil lelang dari mobil Jeep milik Mario Dandi. Sebelumnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mewajibkan Mario Dandi membayar uang restitusi senilai 25 miliar sebagai kompensasi dari kerugian fisik dan psikis serta biaya pengobatan yang dijalani David Ozora. Lantas mengapa hasil lelang mobil Jeep Mario Dandi baru diserahkan di awal Agustus 2024, padahal mobil itu sudah laku sejak 2 bulan lalu? Putusannya ya setelah berkekuatan hukum tetap tidak terlalu lama, lalu jaksa eksekutor langsung melakukan tindakan-tindakan administratif sesuai dengan SOP yang ada. Nah kemudian karena sesuai putusan tersebut terhadap mobil itu dirampas untuk dilelang, maka jaksa dengan segera tentu ada proses mekanisme pelelangan yang harus dilakukan dan hasilnya senilai 706 juta itu sudah diserahkan kepada keluarga korban. Sempat nggak laku, kemudian dilelang lagi diturunin nggak laku juga, kemudian diturunin lagi dan akhirnya laku senilai 700 sekian juta. Nah setelah laku kebetulan kemarin mau cepat diserahkan kepada keluarga, tapi Mas Jonya berangkat haji sehingga tertunda begitu, kurang lebih sekitar 1-2 bulan tertunda, dan baru setelah pulang dari ibadah haji kemarin baru proses tersebut bisa dilakukan. Sebelumnya David siap melayangkan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lantaran 4 bulan setelah vonis hakim pihak Mario Dandi tak kunjung membayar uang restitusi. Padahal menurut penelusuran dan data yang didapat Jonathan Latumahina, ayah David Ozora, Mario Dandi dan Rafael Alun ayahnya masih punya aset yang sangat cukup untuk membayar uang restitusi itu. Lantas apakah pembayaran restitusi yang baru dicicil 706 juta adalah itikat baik keluarga Mario Dandi agar pihak David Ozora tidak jadi mengajukan gugatan perdata? Benarkah pihak David Ozora curiga keluarga Mario Dandi mengaku bangkrut demi mendapatkan keringanan biaya restitusi? Dari pihak keluarga pelaku kan awalnya bilang udah nggak punya duit karena semuanya disita oleh KPK, karena kebetulan orang tua pelaku juga kena kasus hukum. Nah tapi berdasarkan putusan pengadilan yang kita ikuti juga melalui media, ada harta-harta dari keluarganya yang dikembalikan berupa rumah, berupa uang dan lain sebagainya. Apakah mereka masih punya itikat untuk membayar restitusi ini atau tidak? Mungkin terkait itu yang restitusi, karena kan sesuai dengan amar kan itu 25 miliar 140 juta lebih, sementara yang baru terpenuhi kan hasil penjualan mobil baru 706, jadi masih banyak kekurangannya Pak. Dimungkinkan kalau tidak dibayar mungkin akan diajukan gugatan keperdataan dan seterusnya. Mantan presenter Kartika Putri kembali bikin heboh warga plus 62. Bukan karena kembali saling sindir dengan Dr. Richard Lee, musuh abadinya, tapi karena tiba-tiba saja mengubah profil Instagramnya. Selain mengubah foto profilnya dengan foto dirinya yang tengah bercadar, Karput juga menghapus semua foto yang memperlihatkan wajahnya di akun Instagram Kartika Putri World. Diawali dengan menggunakan hijab, dan sekarang alhamdulillah udah naik tingkatan. Sebetulnya niatnya sudah lama. Itu lama dan sentuhnya alhamdulillah semenjak pulang haji. Itu proses kehidupan yang step by step atau langkah demi langkahnya penuh dengan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, akhirnya menggunakan media sosialnya untuk tidak melihat wajah atau tabarruj. Pada 4 Agustus lalu, Karput menuliskan postingan yang membuat netizen menduga dirinya sudah mantap berhijrah dengan mengenakan cadar. Malu sama Allah, selama ini aku fakir ilmu. Keras hati akan nasihat dan tidak mengejar ilmu seperti aku mengejar dunia.
Alhamdulillah, hari ini Allah masih inginkan aku untuk memperbaiki semuanya. Demikian cuitan istri Habib Usman bin Yahya ini. Lantas seperti apa tanggapan Karput terkait perubahan profil Instagramnya mencuatkan pro kontra serta hujatan sekaligus pujian? Habib itu Masya Allah Tabarakallahnya tidak pernah mengkotak-kotakan aku untuk belajar. Dan tidak pernah, Islam itu kan perbedaan karomah, perbedaan ulama itu karomah. Itu pesan Habib. Sayang ingat perbedaan ulama itu adalah karomah. Jadi Habib gak pernah bilang kalau seandainya oh harus ikut yang golongan ini, golongan itu, tidak pernah. Karena Habib bilang fikih itu luas, yang sempit itu hati kita. Itu yang selalu Habib sampaikan. Jadi belajarlah untuk kamu, carilah ilmu sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya dari siapapun. Mana yang baik, mana yang tidak melanggar syariat, jalanin. Seolah belum cukup, Karput juga menambahkan cuitannya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan aku selama ini. Semoga Allah ampuni kita semua. Mohon doanya ya semua, agar aku selalu istiqomah dalam ketaatan dan mencari ridho Allah dan Rasul-Nya. Persiapan semua orang yang hidup itu pasti akan mati. Apa sih yang kita bawa? Harta enggak, anak enggak, suami enggak, orang tua enggak, popularitas enggak, fans enggak, siapapun enggak ada yang kita bawa mati kecuali diri kita dan amal baik kita. Jadi kenapa aku mau istiqomah ya harus dan wajib gitu. Karena aku tahu sih dunia itu sementara, persiapan apa sih yang harus aku bawa di akhirat. Tentang keputusannya bercadar, Karput seolah ingin menegaskan lewat postingan video feed Instagramnya. Karput menulis panjang lebar, wanita itu tidak bisa dinilai kesolehan dari pakaiannya. Pakaian yang longgar dan hijab hingga menutup dada tidak menandakan dia memiliki ilmu dan ibadah yang kuat. Tapi itu menandakan kepatuhannya kepada Allah. Karena memang wanita berpakaian diatur oleh agama bukan dunia. Aku masih banyak dosa, aku masih fakir ilmu, maka aku harus lebih tahu diri lagi untuk menjadi manusia yang minimal lebih baik lagi untuk diri aku sendiri dan keluarga aku, dan minimal aku tidak menzolimi diri aku sendiri kelak ntar di akhirat ya Allah. Ketimbang berburuk sangka, sebagian netizen mengamini ucapan dan doa Karput. Gitu, kalau kita emang udah fakir ilmu ya kita harus pergi ke majelis-majelis ilmu untuk menambah ilmu. Dan juga malu sama Habib juga ya, maksudnya Habib selalu membimbing di rumah, tapi kan berbeda kadang-kadang. Kalau buat aku kenapa lebih suka kumpul dengan para ustazah, kadang-kadang perempuan sama perempuan tuh kan menyampaikannya tuh bisa langsung kena gitu. Tapi kalau suami sendiri tuh kita kadang-kadang masih suka ngeyel, masih suka manja, masih suka ya ada negosiasi gitu. Makanya kayak Habib sangat meridhoi, mengizinkan untuk aku ke majelis ilmu, belajar dengan para ustazah-ustazah yang luar biasa juga, yang benar-benar jelas. Kita doa juga buat pemirsa di rumah, semoga hijrah yang dilakukan atau dijalani oleh kita putri dapat berkah dan kehidupan Rasulullah. Penyanyi Rizky Febian resah. Keresahan itu bermula ketika manggung di sebuah mal kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Minggu 4 Agustus lalu. Suami mahal ini kehilangan ponsel miliknya. Pasca smartphone miliknya itu hilang, pelantun kesempurnaan cinta ini langsung mengunggah maklumat yang memberitahukan siapa saja yang menemukan ponsel miliknya agar segera mengembalikan dengan imbalan yang sudah disediakannya. Halo bagi teman-teman yang hari ini nonton saya manggung di acara festival makan receh di Spark Senayan. HP saya hilang setelah acara tadi, tulis putra komedian Sule ini. Bagi yang menemukan, bisa menghubungi melalui DM dan nomor yang ada di bio link. Pastinya akan diberikan imbalan yang setimpal. Terima kasih. Janji pria yang karib disapa Iki ini. Namun hingga postingan Iki itu viral, belum ada tanda-tanda penemu ponselnya yang menghubunginya. Bahkan sebelumnya, melalui Instastory miliknya, istri Rizky Febian mahal ini juga sempat memposting detail spek handphone milik sang suami hingga jenis mereknya. Ia juga sempat menumpahkan rasa kesalnya lantaran posisi HP sempat terlacak, namun langsung dimatikan pemegangnya ketika dihubungi. Tapi karena HP itu begitu penting, mahal ini tetap berharap siapa saja yang menemukan smartphone milik suaminya agar dikembalikan.
Sebelum insiden smartphone Iki hilang yang ikut membuat Mahalini panik, dalam sebuah acara konser, Mahalini juga sempat menumpahkan unek-uneknya soal hujatan warganet terkait keputusan operasi plastik di bagian hidung yang ditempuhnya. Untuk menepis sindiran para haters yang menuding dirinya gagal oplas, di momen konser itu, menantu komedian Sula itu meluapkan kalimat umpatan karena kesal dengan salah satu haters yang bikin konten bahwa Mahalini kembali. Bahkan Mahalini mengancam akan memblok jika akun tersebut membuat konten serupa. Selain itu, untuk menepis isu gagal oplas di bagian hidungnya, Mahalini juga mengaku sudah tak ada masalah di bagian hidungnya dan kini lebih bisa bebas bergerak, berbeda dengan sebelumnya di mana ia pernah merasa kaku bergerak karena baru selesai oplas. Tapi meski sudah menjelaskan konsekuensi atas pilihannya, namun tetap saja haters menghujatnya. Forever, senang siapa bilang forever? Oke, saya juga udah bisa nyanyi, muka saya udah gak kaku lagi. Udah ya, dibawa santai aja lah begitu ya bro. Sorry ya bro. Waktu itu orang sempat bikin konten kayak bawa Mahalini kembali, elah. Awas aja lu pada konten lagi ya. Sementara pasangan yang tak kurang deras mendapat hujatan juga menimpa Atta Halilintar dan Titania Aureli Hermansyah. Maksud hati mengikuti tren dengan membuat video, "Dek jangan ya dek." Namun netizen yang diduga kebanyakan merupakan fans garis keras Fuji Utami justru mengait-kaitkan konten milik suami Aurel itu sebagai sindiran tidak langsung untuk Fuji. Akibatnya Atta dan Aurel pun banjir hujatan dari yang meluapkan sumpah serapah hingga mengarah pada body shaming. Melalui akun miliknya, Putri Anang Hermansyah dan Krisdayanti ini mencurahkan kesedihannya membaca komen-komen sarkas para haters hingga Aurel tak kuasa menahan tangis. Pada tangkapan layar berisi curhatannya, Aurel menulis, "Kenapa ya orang-orang pada jahat banget? Aku yang gak tahu apa-apa tiba-tiba dihujat seakan aku buat kejahatan. Video lama yang aku buat 1 tahun lalu tiba-tiba sekarang diviralkan sama akun-akun dan diadu domba," tulis Aurel dengan emotikon sedih. Aurel kemudian meluapkan kembali curhatannya. "Sedih banget sampai sumpah serapah, body shaming, ungkit-ungkit masa lalu. Suami saya cuma ikut-ikutan tren, tapi malah disangkut pautin dan diadu domba. Sumpah jujur capek banget, seakan kita berdua ini membuat kejahatan kriminal ya Allah," tulisnya lirih. Aku juga manusia, biar air mata yang bercerita. Meski Atta dan Aurel sudah meluruskan tak ada kaitan antara konten yang dibuat dengan masa lalu Fuji dan adiknya, Thorik Halilintar, namun tetap saja para haters tak henti menghujat hingga mengunggah konten lama dan kaitkan dengan konten yang viral saat ini. Bahkan Aurel mengaku tak habis pikir sebab ada sebagian haters yang berstatus sama sepertinya sebagai ibu. Lantas benarkah karena para haters sudah di luar batas, Aurel dan Atta sudah mengantongi identitasnya dan akan melaporkan para haters? Gimana bang kalau ibu bang? Halo, apa kabar? Halo, siap. Bukan hanya Aurel dan Atta yang jadi sasaran hujatan para haters dan serangan sporadis diduga dari fans fanatik Fuji, postingan Alia Mas Said yang menunjukkan bukti foto suami baru saja dicukur janggotnya hingga klimis juga menuai cibiran, bahkan wajah Thorik disebut-sebut mirip almarhum aktor Gaek Dono. Nggak mau, sumpah mau nggak banget ngadep bisa gitu. Kamu menikah dengan Mas. Aku udah kayak bocil-bocil TikTok belum? Nggak suamiable banget, nggak jadi nggak maco. Bukan saja melakukan cocok logi wajah Thorik, para haters juga mengejek cara jalan Thorik hingga umpatan kata lain yang jauh dari kata beradab. Nakal, jangan pakai hati. Kalau mau pakai hati, jangan sama yang nakal. Sementara pasangan pengantin yang tengah honeymoon di kota Roma, Italia ini berusaha cuek dan tak mau tergubris oleh hujatan para haters. Sejauh ini tampak menikmati suasana romantis kota Roma yang syarat sejarah kerajaan Romawi kuno. Alia tampak menikmati jalan sore bersama sang suami hingga hari ketiga di kota Roma nan eksotis. Hari ini adalah hari ke-3. Ini hari ketiga. Hari ketiga kita berangkat dari rumah. Sekarang kita mau ke Colosseum. This is today's outfit.
jalan kaki. Selain dikenal kota dengan sejuta cerita kejayaan kerajaan di masa lalu, kota ini juga menjadi pusat mode dunia. Sehingga di kota ini segala ekspresi mode diluapkan Alia dan Thorik. Lihat saja ketika sejoli ini tampak mengenakan setelan casual, layaknya model yang lenggak-lenggok di sudut-sudut kota Roma dengan latar bangunan bersejarah sambil mengenakan sandal khas buatan kota mode itu. Keduanya pun tak lupa sejoli ini mendokumentasikannya sebagai bahan konten. We're wearing the same shoes. Sandals. When you tasted pizza. Jadi kita mau ke Allegri ya atau Piccolo di bawah? Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Kok Piccolo buku? Bukan saja mengeliuki kota Roma dengan berjalan kaki, Alia dan Thorik juga sempat menyusuri jalanan kota Roma mengenakan skuter matic khas negeri Itali. Heroin, ini guys, kita mau kayak anak bolang. Sadar jika kota ini juga dikenal dengan kota kuliner, Alia dan Thorik juga sempat mencicipi makanan khas Italia. Bahkan tak hanya mencicipi, sejoli ini juga terlibat mengikuti dalam cooking class atau kelas memasak. Tadi seru banget sih, cooking class-nya benar-benar kayak ternyata bikin pasta itu susah ya. Mendingan kita udah beli dari box aja ya. Lepas dari sikap diam Alia yang tak mau ikut tersulut ocehan para haters dan Thorik yang mulai cuek pada hujatan. Tak bisa dinafikan, sejak jalinan asmara Thorik dengan Fuji Utami pecah kongsi, seolah bayang-bayang para fans fanatik Fuji terus mengintai keluarga besar Atta Halilintar, bahkan ketika Thorik dan Alia sudah resmi menikah. Padahal sejatinya perasaan belum move on fans fanatik Fuji sudah pupus. Ironisnya, ketika Thorik masih bersama Fuji, adik kandung Atta Halilintar ini seolah banjir pujian setinggi langit. Mulai dianggap romantis, setia hingga pria soleh. Tapi ketika hubungan itu retak, pujian malah berbalik jadi cercaan. Lantas hingga kapan para haters akan terus mengintai kehidupan Thorik Alia hingga Atta dan Aurel juga kena imbasnya. Udah keren. Doain aja guys. Duo haters pada ke laut aja kali ya. Secara makin dinyinyirin gak ngaruh buat hidup Thorik dan Alia yang saat ini lagi happy banget honeymoon di Italia. Menikmati keromantisan sebagai pengantin baru, motoran di kota Roma, sampai Alia ikutan cooking class agar bisa masak buat suami tercinta. Pokoknya happy honeymoon Alia Thorik buat netizen yang masih nyinyir, bye! Oke, selanjutnya Lesti Kejora dapat kejutan ulang tahun meriah dari Rizky Bilar dan rombongan sahabatnya. Simak beritanya sesaat lagi, tetap di Gospot. Happy birthday. Pemirsa, kabar bahagia datang dari pedangdut Lesti Kejora. Ya, istri Rizky Bilar itu baru saja mendapat kejutan ulang tahun ke-25 dari suami tercinta, keluarga, serta teman-teman dekatnya pada Senin tengah malam kemarin. Melalui akun Instagram pribadinya, Bilar tak lupa mengucapkan selamat ulang tahun untuk istri tercintanya itu. Tak lupa, ia juga menuliskan doa untuk Lesti Kejora yang tengah hamil calon anak keduanya. Happy birthday istriku at Lesti Kejora. Selamat memasuki usia seperempat abad. Doa yang terbaik buat kamu ya. Love you. Makasih juga buat teman-teman yang udah sempetin mampir buat kasih surprise. Jangan maksa gue buat bikin kata-kata puitis. Tengah malam orang lu suruh mikir. Tulis Rizky Bilar di Instagram @rizkybilar.
Kan bete kenapa nggak keluar aja? Birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Selain itu, momen kejutan ulang tahun seperempat abad juga dibagikan pelantun tembang Insa Biasa itu. Lewat Instagram story pribadinya, Lesti membagikan video dan beberapa foto dirinya yang tengah duduk di kursi. 25 #Allahumma barik. Tulis Lesti Kejora dikutip dari Instagram @lestikejora Senin 5 Agustus 2024. Tak banyak kata yang dituliskan pedangdut asal kota Cianjur, Jawa Barat itu. Dalam video yang dibagikan di Instagram Story, Lesti yang tengah hamil anak kedua ini berdoa semoga selalu diberikan kesehatan. Kalau minta panjang umur ya sedikatnya aja lah sama Allah, yang penting semakin bertambah umur semakin sehat. Amin. Selain berbahagia di pertambahan usia ke-25, Lesti Kejora juga tengah berbahagia karena tengah mengandung calon anak keduanya. Usia kandungan Lesti saat ini diketahui berusia 12 minggu. Ini adalah kehamilan kedua bagi sang pedangdut setelah kelahiran anak pertama mereka, Muhammad Levian Al-Fatih Bilar, yang kini berusia 2 tahun. Perkembangan Abang El pun semakin pintar dan menggemaskan. Watak kanci banget. Kalau Bilar sendiri mungkin ada ngidam juga gak? Ya kemarin saya ngidam ketemu Brad Pitt. Pengennya anak cewek atau Bilar gimana? Bisa dikasihnya aja, yang penting sehat. Kamu pengennya cewek atau Bilar? Biar lengkap aja kalau cewek. Tiga tahun usia pernikahan yang dibangun sejak Januari 2021 lalu itu, pasangan ini sempat didera konflik rumah tangga hingga nyaris bercerai. Lantas seperti apa mereka memaknai perjalanan rumah tangga dan karirnya yang tetap moncer hingga saat ini? Perjalanan rumah tangganya bisa dilalui dengan baik ya. Mereka bisa pernah ada masalah tapi mereka juga bisa menyelesaikan masalah dan kembali baik-baik, itu luar biasa sih. Kebahagiaan diberi kejutan sahabat dan orang terdekat tidak hanya dirasakan Lesti Kejora saja, tapi juga dialami pria yang ada dalam video ini. Seorang office boy berbaju hitam yang bekerja di sebuah kantor diminta tolong untuk menyiapkan lilin untuk membuat kejutan karyawan di kantor tersebut. Tapi apa jadinya jika yang diberi surprise oleh teman-temannya di kantor tersebut adalah dirinya sendiri? Sesampainya di sebuah ruangan, sejumlah orang sudah menanti pria office boy tersebut yang sudah membawa lilin di atas kue. Tibalah waktunya, saat masuk ke ruangan, OB tersebut langsung disambut ucapan ulang tahun oleh karyawan kantor. Dia baru sadar ternyata lilin yang ia siapkan itu untuk memberi surprise ulang tahun dirinya oleh karyawan kantor. Dengan kerjanya kayak gini pasti betah ya, semua orang-orang di situ kayaknya
kompak, baik gitu, memanusiakan manusia, ya kan, menghargai sesama pekerja gitu. Jadi nggak memandang ini pangkatnya apa gitu. Tetap mereka ngebahagiain si masnya yang ulang tahun, ya kan. Jadi kita ngasih kebahagiaan buat orang lain juga ibadah, apalagi itu tiap hari ketemu, ya kan. Mas Obeknya pasti orang baik. Di lain peristiwa, putra sulung Jessica Iskandar, El Barak Alexander, kerap mencuri perhatian publik dan bikin bangga orang tua. Salah satunya yakni aksinya yang bikin warganet kagum saat ia membantu mamanya memasak di dapur. Ya, dalam video terbaru yang beredar di sosial media, tampak El Barak tengah menemani mamahnya memasak spaghetti di dapur. Artis yang akrab disapa Jedar itu tampak sibuk menyiapkan bahan-bahan yang akan dipergunakan untuk memasak makanan spaghetti. Ini ada Chef Mama dan juga El Barak. Kita bakal masak makan malam, dinner enak banget. Namanya adalah spaghetti shrimp aglio olio. Jadi aglio olio. Saya pernah aglio. Aglio olio. Aglio olio. Olio. Ini udah panas kan? Kita langsung masukin lombok. Ini adalah cabai merah besar. Biar nggak amis guys, itu aku pakai garam. Ini kita cobain lagi yuk. Nanti bakal ada tambahan cheese juga, jadi nanti bakal tambah asin. So guys, ini dia menu dinner malam ini. Spaghetti shrimp aglio olio. Sementara tampak di samping Jedar, El Barak yang juga sibuk membantu Jedar yang tengah sibuk memasak. Dengan telaten, bocah berusia 10 tahun itu tampak mencuci piring dan peralatan memasak usai digunakan mamanya. Tanpa merasa sungkan atau jijik, El Barak cuci piring. Aksi El Barak itu menuai pujian warganet. Enak ya?